Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Kotak Keringat bersama saya Yuda Marzuki. Buat kalian yang suka, cinta, pecandu sepak bola atau futsal, silakan pantengin terus channel ini. Karena di channel ini saya akan membahas beberapa hal yang ada di sepak bola dan futsal, seperti sepatu, aksesoris, atau sharing hal-hal menarik yang ada di sepak bola dan futsal. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman selama memakai sepatu spek Lightspeed 20 ya teman-teman. Seperti di judul video, saya akan berbagi atau menceritakan pengalaman saya. Bagaimana sih rasanya punya tipe kaki lebar kalau pakai Lightspeed? Mungkin teman-teman tanya-tanya gitu. Kenapa sih mas punya tipe kaki lebar tapi masih maksain pakai spek Lightspeed gitu? Padahal kan masih banyak gitu tipe-tipe sepatu yang didesain khusus untuk tipe kaki yang lebar gitu. Sebenarnya gini, kalau pribadi saya memang suka tipe-tipe sepatu yang seperti Lightspeed ini, tipe-tipe speed, tipe-tipe yang ramping gitu loh. Kenapa? Karena menurut saya bagus aja gitu, keren aja kalau dipakai. Lihat-lihat pemain bola kalau yang lagi pakai Lightspeed, misal kalau dinaik itu ada Mercurial gitu, ada Hypervenom gitu, seneng gitu ngelihatnya. Jadi saya lebih ke selera gitu ya. Mungkin memang sedikit kelihatan atau kedengeran maksain gitu ya, tapi ya kalau ngomongin selera mau gimana lagi. Alasan lain kenapa saya beli atau ngambil spek Lightspeed ini atau pakai spek Lightspeed ini, karena dulu juga pernah pakai seri akselerator. Kalau dari specs, saya dulu pernah pakai spek akselerator laser. Nah ini nanti saya tunjukkan fotonya. Terus kalau dari Nike saya juga pernah pakai serinya Mercurial, Hypervenom juga pernah. Enak-enak aja gitu rasanya, feel-nya gitu. Selain itu juga kenapa saya beli sepatu ini, karena saya suka gitu dengan desainnya itu yang simple terus tapi elegan gitu. Sebentar saya ambil ya sepatunya. Nah ini sepatunya, spek akselerator Lightspeed 20 yang kebetulan ini yang saya pakai ini, atau yang saya punya ini yang seri Garuda Attack ya teman-teman. Nah ini saya ambil ini karena desainnya menurut saya itu keren ya, simple tapi elegan gitu. Sebenarnya saya pengen ngambil yang warna black kombinasi yang silver, tapi karena dapetnya ini ya sudah, nggak apa-apa, yang penting Lightspeed 20 gitu ya teman-teman. Selain itu ada beberapa teman-teman yang bilang kalau materialnya ini, material Lightspeed 20 ini enak banget, lembut, lentur, terus gampang menyesuaikan dengan kaki pemakainya atau penggunanya. Jadi saya semakin penasaran dengan itu, jadi saya putuskan untuk beli. Awal saya beli sepatu ini itu di bulan Desember, pertengahan Desember tahun 2021 kemarin, dengan harga Rp380.000. Murah ya teman-teman. Kenapa murah? Karena saya dapatnya bekas atau second ya. Dan yang jual itu teman saya sendiri, dan dia butuh gitu, maksudnya kepengen jual karena di kakinya itu nggak cocok gitu, kecilan. Dan saat itu kondisinya masih sangat bagus gitu, karena masih satu kali dipakai di lapangan sintetis, dan dia posisinya kebetulan kiper, dan saat itu mainnya juga fun game. Jadi menurut saya itu nggak terlalu dipakai kerja keras gitu ya menurut saya. Jadi sepatunya masih sangat bagus. Nah, kalau dipresentasikan itu 95% lah, masih bagus banget.
Dan malahan di sepatunya itu hand tag atau tag press, apa ya namanya ya, kertas yang kotak itu buat bandrol harga biasanya itu masih ada, masih nempel sama tali-talinya itu. Setelah itu saya coba fitting. Waktu itu saya fittingnya pakai kaos kaki anti slip ya teman-teman, seperti ini kaos kakinya yang model gini ya teman-teman, anti slip. Waktu saya pakai fitting itu ternyata emang sempit gitu, kerasa kayak kecil banget di bagian sini gitu ya, sempit banget gitu. Kalau untuk di bagian belakang sendiri nggak kerasa sempit, malahan kerasa enak banget, kayak kerasa dipeluk banget gitu rasanya. Cuma nggak apa ya, dipeluk tapi nggak sakit gitu, pas gitu, fit sama kaki saya yang bagian belakang. Cuma yang di bagian depan ini yang agak kerasa sempit gitu teman-teman. Karena ngerasa sempit, saya coba lepas insole-nya, saya coba fitting lagi pakai kaos kaki anti slip. Ternyata masih tetap kerasa sempit di bagian sini. Mohon maaf ya teman-teman, karena ini saya take videonya di dekat jalan raya, jadi ada sedikit suara-suara bising dari kendaraan ya teman-teman. Terus besoknya saya coba pakai main. Kebetulan ada latihan di kampung saya, di desa saya, latihan rutin setiap Sabtu Minggu. Jadi saya coba pakai latihan, pakai kaos kaki yang anti slip tadi yang saya tunjukkan. Ternyata emang sempit gitu, pas saya pakai main terasa sempit, apalagi di bagian sini itu sangat sakit gitu ya, kayak ya nggak cocok aja, kaki juga kerasa kayak gini, nekuk gitu ya. Terus saya lepas kaos kakinya, saya ganti kaos kaki yang agak tipis gitu ya, lebih tipis dari kaos kaki anti slip. Cuma ya nggak tipis-tipis amat, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel gitu. Nah ini kaos kakinya yang saya pakai. Ini kalau di Shopee ini kaos kaki Great Ori bilangnya, saya beli di situ sekitar harga 35.000 kalau nggak salah itu. Ini agak tebel, itu agak mendingan karena mungkin jadi volume kaki saya lebih kecil gitu ya di dalam sepatunya, jadi agak lumayan, agak enak gitu. Tapi masih kerasa sempit sih, agak sempit gitu ya. Cuma lebih mendingan daripada pakai kaos kaki yang anti slip. Sekitar bulan Januari kalau nggak salah ya, saya lihat postingannya lokal junior, lokal JR di Instagram. Itu Hanifsa Bandi itu pakai Lightspeed 20. Saya lihat itu katanya dia makainya Lightspeed 20 ini lubang talinya yang nomor 2 itu dilewatin. Mungkin biar di bagian sini tuh agak longgar gitu ya. Mungkin kakinya Hanifsa Bandi juga tipe kaki yang agak lebar gitu. Jadi dia pengen tetap pakai Lightspeed 20. Tipsnya Hanifsa Bandi, triknya ininya dilewatin. Jadi biar agak lebar di bagian depannya sini. Saya coba lepas talinya, terus saya lewatin satu lubang di lubang nomor 2 ini saya lewatin. Terus besoknya saya pakai latihan lagi, ternyata emang bener mendingan gitu ya, jadi agak lebih longgar gitu menurut saya, lebih enak. Atau mungkin efek udah dipakai beberapa kali atau emang itu ada efeknya, saya nggak tahu ya. Cuma feelnya menurut saya itu emang agak mendingan gitu, di bagian sininya agak nggak kerasa longgar, nggak seperti yang awal-awal saya pakai, jadi lebih enak gitu. Dan semakin kesini semakin sering saya pakai,
udah mulai ngerasain enaknya pakai Lightspeed 20. Meskipun kaki saya tipe kaki yang lebar ya teman-teman, tapi dengan beberapa cara kayak dilepas insole-nya, terus tali sepatunya dilewatin satu lubang di lubang nomor 2 ini, terus apalagi ya, pakai kaos kaki yang lebih tipis daripada kaos kaki anti slip gitu ya. Sebenarnya sih saya sukanya pakai kaos kaki anti slip, tapi karena pakai sepatu ini nggak cocok ya, jadi terpaksa gitu saya pakai kaos kaki yang biasa yang lebih tipis biar menyesuaikan sepatu ini, biar kerasa enak gitu ya. Oh iya, sempet pernah saya pakai itu kaos kaki yang lebih tipis dari kaos kaki yang Great Ori tadi itu, yang kaos kaki ini. Ada yang pernah pakai kaos kakinya Umbro, kaos kaki pendek yang lebih tipis dari inilah pokoknya ya teman-teman. Itu malah lecet saya di bagian tumitnya, di bagian sini itu lecet saya, terus sama di bagian kelingking malah lecet gitu pakai kaos kaki yang lebih tipis gitu. Mungkin terlalu tipis juga, jadi ya menurut saya lebih cocok pakai yang kaos kaki yang Great Ori tadi, yang kaos kaki ini ya teman-teman. Jadi nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal, ya medium lah. Akhir-akhir ini karena lapangannya di desa saya itu agak kering ya, karena udah nggak hujan, musim kemarau gitu, panas gitu, agak keras gitu kan lapangannya, jadi agak keras. Nah itu kerasa sakit ternyata kalau nggak pakai insole gitu. Outsole-nya ini kerasa kayak nancep-nancep lah itu di kaki, di telapak kaki. Nah kebetulan saya baru ingat kalau masih nyimpen insole-nya punya specs saya dulu, akselerator laser. Nah seperti ini yang saya pakai sampai saat ini, sampai sekarang. Akhirnya saya coba pakai ini dulu juga size 42, jadi cocok banget. Terus ini kan materialnya juga lebih tipis daripada yang asli bawaan Lightspeed 20, lebih tipis juga teman-teman. Jadi enak gitu pas saya pakai, jadi nggak kerasa terlalu nancep-nancep gitu ya, nggak terlalu sakit gitu kalau dipakai. Nah berikut ini saya akan sertakan video atau foto-foto saya waktu pakai Lightspeed 20 ini. Nah, video ini diambil waktu saya latihan. Nah, ini kondisinya juga lagi hujan ya teman-teman. Untuk cek full video atau video lainnya, silahkan kunjungi channel Zizo Kelana. Oke, kesimpulannya selama saya pakai sepatu ini, perjalanan saya pakai sepatu ini ya memang butuh adaptasi yang harus dipakai beberapa kali. Terus ada mungkin diterapin tips dan trik untuk membuat sepatu ini lebih nyaman di kaki, tipe kaki yang lebar gitu ya. Dan setelah itu kalau udah beberapa kali dipakai, saya udah mulai adaptasi gitu, jadi enak gitu menurut saya. Dan sampai sekarang juga saya pakai enak gitu. Oke, untuk durability-nya sih masih sangat bagus ya menurut saya teman-teman. Kalau di sisi lemnya, dari sisi lemnya itu masih aman, nggak ada yang kebuka, masih oke banget. Cuma agak sedikit ini di bagian sini itu agak sedikit pecah, itu bagian uppernya ya, tapi nggak sampai ngelupas gitu, nggak sampai kebuka gitu. Sama juga di bagian sebelah sini juga
sebelah kiri. Di bagian sini juga agak kayak pecah gitu, kayak sobek gitu di bagian uppernya, cuma nggak kebuka gitu. Dan lemnya juga masih sangat oke. Cuma ya ada lecet-lecet, pemakaian wajar lah ya, 9 bulanan. Kalau dari sisi outsole-nya cukup bagus menurut saya, karena memang dipakai di lapangan yang cukup keras ya. Jadi ada sedikit bocel-bocel, patah gini di bagian outsole-nya, di bagian stud-nya maksudnya. Itu ada yang bocel-bocel. Bocelnya di bagian pojoknya aja ya teman-teman. Nggak ada yang sampai lepas semua gitu, yang patah semua gitu. Ini mungkin ini yang agak parah ini, karena mungkin kaki dominan saya yang sebelah kanan ya. Jadi untuk buat nendang, buat passing, buat shooting mungkin lebih ke sini ya teman-teman, ke kaki kanan. Tapi itu semuanya masih oke banget. Bagian heelnya juga nggak ada yang robek, masih bagus. Yang kiri ya sedikit di bagian sini agak kayak gitu ya, apa, sobek dikit-dikit, kecil-kecil gitu ya. Nah, itu kondisi terbaru dari Specs XP20 ini yang saya pakai selama 9 bulan, sekitar 9 bulanan. Udah saya pakainya kayak gitu ya. Cuma ya saya pakainya itu nggak tiap hari ya teman-teman, karena di kampung, terus saya sama kerja juga, jadi bisanya seminggu kadang sekali 2 kali, kecuali kalau pas ada sparring kadang seminggu sampai 3 kali. Ya masih cukup oke gitu menurut saya. Mungkin juga perawatannya juga ya teman-teman, karena setiap kali habis pakai selalu saya bersihkan, terutama kalau habis dipakai hujan-hujanan atau ada di lapangan yang berlumpur gitu ya. Karena setahu saya kalau kena lumpur itu sepatu jadi gampang ngelupas antara outsole dan uppernya. Jadi setiap kali main saya langsung bersihin, terutama kalau habis hujan langsung saya bersihin gitu. Terus saya nggak pernah jemur juga di bawah terik matahari, karena itu sangat merusak sepatu. Jadi saya cuma angin-anginkan aja kalau habis kena hujan, meskipun agak-agak bau dikit nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting sepatunya awet gitu. Cuma ya agak sering-sering diangin-anginkan aja biar sirkulasi udaranya di dalam sepatu jadi lebih baik gitu, biar nggak bau gitu ya. Terus jangan lupa dilepas juga insole-nya, dicuci insole-nya aja gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman dari saya di video kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman berbeda atau mungkin mirip dengan pengalaman saya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, buat kalian yang suka video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe biar channel ini semakin berkembang. Terus jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya, jadi kalau kita lagi ada upload video terbaru kalian gak kelewatan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share video ini teman-teman kalian biar juga melihat video ini. Dan segitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa olahraga biar kalian sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.